Om Swastiastu, tapi selamat, Lingkunalata, salam sujud, kerende melempang. Ketemu lagi kita pada pertemuan pagi ini dalam materi catur asrama, materi kelas 10. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Om Narayana Dewi Saraswati Wajepir Wajinawati Dinam Awinyawantu, yang artinya, ya Tuhan, dalam manifestasi Dewi Saraswati yang Maha Agung dan Maha Kuasa, semoga Engkau memancarkan kekuatan rohani, kecerdasan pikiran, dan lindungilah hamba selama-lamanya. Kita masuki materi kita yang pertama ini tentang pengertian catur asrama. Nah, catur asrama ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu catur dan asrama. Catur berarti 4 dan asrama berarti jenjang. Jadi, catur asrama itu adalah 4 jenjang kehidupan manusia. Kemudian bagian catur asrama. Nah, dalam kitab Sulkantara, catur asrama ngarannya Brahmacari, Grahasta, Wanaprasta, Biksuka, Nahantang, catur asrama ngarannya. Yang artinya yang bernama catur asrama adalah Brahmacari, Grahasta, Wanaprasta, dan Biksuka. Demikian yang disebut dengan catur asrama. Nah, catur asrama terdiri dari Brahmacari asrama, Grahasta asrama, Wanaprasta asrama, dan Biksuka asrama. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu Brahmacari. Nah, Brahmacari terbagi menjadi 2 bagian, Brahma dan Cari. Nah, Brahma artinya ilmu pengetahuan, Cari artinya tingkah laku. Dalam Sila Krama halaman 8 dijelaskan di sini, Brahmacari ngarannya Sang Sedeng, Maga Biasa, Sang Hyang Sastra, Mewang Sang Ruh Ring Tingkah Sang Hyang Aksara, Sang Mangkana Kramanya Sang Brahmacari ngarannya, yang artinya Brahmacari namanya bagi orang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan dan yang mengetahui perihal ilmu huruf aksara. Nah, pada fase Brahmacari di sini yang pertama itu adanya pembentukan pribadi manusia, yaitu bagaimana supaya manusia yang tangguh dan handal serta memiliki pengetahuan dan keterampilan. Dengan berpegang pada pengetahuan, keterampilan, maka menjanjikan manusia lebih mudah untuk menjalani kehidupan atau menjalani fase berikutnya dengan demikian Brahmacari. Kemudian fase dasar atau pondasi, semasa seseorang berada di lintasan umur Brahmacari, mestinya lebih terdorong hatinya untuk mengisi dan bertekad bulat menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Setiap orang yang hendaknya memprogram diri agar dapat melewati masa Brahmacari asrama dengan sasaran dan tujuan yang dicita-citakan. Nah, kemudian pada masa Brahmacari ini juga seimbang antara ilmu Parawidya dan ilmu Aparawidya. Nah, Parawidya ilmu agama dan Aparawidya ilmu keduniawian, karena iptek atau Aparawidya hanya merupakan alat untuk menerapkan ilmu Parawidya.
Jika para widya tanpa dibarengi apara widya, maka sangat sulit untuk mencapai tujuan agama. Namun jika apara widya tanpa para widya, maka akan ditakutkan penerapan ilmu apara widya akan menyimpang dari agama. Jadi tuntutlah keduanya secara seimbang. Nah, pada masa Brahmacari ada larangan untuk melakukan hubungan seksual. Nah, para siswa dilarang untuk melakukan hubungan seksual, melainkan kekuatan jasmani dan rohaninya sebagai besar hendaknya diarahkan untuk pembentukan kecerdasan otak dan disebut dengan Oya Sakti, hendaknya menuntut ilmu pengetahuan setinggi mungkin agar dapat membentuk perilaku dan sikap moral serta mengembangkan jiwa budi. Pada masa Brahmacari ada tingkatan hidup yang dilewati. Yang pertama, Sukla Brahmacari, di mana orang yang tidak kawin selama hidupnya. Pantangan ini dilakukan sebagai bentuk kesadaran diri dalam memperdalam agama dan pengekangan terhadap wisaya-wisaya indera manusia. Nah, contoh tokoh yang menjalankan kehidupan Sukla Brahmacari ialah Taruna Laksmana dalam Itihasa Ramayana dan Bhisma dalam Itihasa Mahabharata. Kemudian Swala Brahmacari, orang yang tidak kawin atau beristri atau bersuami hanya sekali saja, selanjutnya tidak akan kawin lagi walaupun suami atau istri telah meninggal dunia. Nah, yang ketiga, Tresna atau Kresna Brahmacari, kawin lebih dari satu kali, yaitu sampai batas maksimal 4 kali. Nah, demikianlah materi untuk hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Kita akhiri sama-sama dengan mengucapkan Pramasanti. Om Santi, 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 Om. Sahi. Sekian dan terima kasih. Mari kita melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang kewajiban Brahmacari. Yang pertama yaitu swadidaya. Tuhan yang Maha Esa, artinya seorang Brahmacari memiliki kewajiban yang harus dipenuhi ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, kewajiban kita terhadap swadidaya yang pertama, memperkuat serada terhadap Tuhan. Yang kedua, sujud bakti kepada Tuhan beserta para manifestasinya. Yang ketiga, mendekatkan diri dengan Tuhan melalui trisandia atau persembahyangan. Yang keempat, mentaati ajaran suci Weda. Yang kelima, menjauhi perbuatan adharma dan melakukan dharma. Yang keenam, menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama ciptaan Tuhan. Dan yang terakhir, menjalin hubungan harmonis dengan alam dengan cara menjaganya. Yang kedua, kewajiban kita kepada Guru Rupaka. Guru Rupaka adalah kedua orang, yaitu ayah dan ibu. Jadi seorang Brahmacari memiliki kewajiban kepada kedua orang tuanya, karena sesungguhnya seorang anak memiliki 3 hutang kepada orang tuanya. 3 hutang kita kepada orang tua, yang pertama Sarira Kerta, yang kedua Anadatta, yang ketiga Pranadatta. Nah, Sarira Kerta adalah hutang badan atau Sarira Datta. Anadatta hutang budi, karena orang tualah yang memberikan makan, minum, pendidikan, dan lain sebagainya. Pranadatta hutang jiwa dalam arti pemeliharaan atau kelanjutan hidup.
Kemudian kewajiban brahmacari kepada guru rupaka. Yang pertama, berbakti kepada orang tua, membantu orang tua dalam melaksanakan pekerjaan, menjaga orang tua, dan melaksanakan upacara fitrah yatnya. Kemudian yang ketiga, kewajiban terhadap guru pengajian. Nah, guru pengajian adalah bapak ibu guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan di sebuah sekolah atau asrama. Guru pengajian berfungsi untuk melanjutkan pendidikan dari guru rupaka yang bertitik tolak dari segi kerohanian dan juga ilmu pengetahuan lainnya. Dan guru pengajian merupakan pengganti orang tua atau guru rupaka di sekolah. Nah, kewajiban kita yang pertama berbakti kepada guru, mentaati nasihat guru, dan mempelajari ilmu yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, kewajiban kita terhadap guru wisesa. Guru wisesa adalah pemerintah sebagai seorang siswa dan sekaligus merupakan bagian dari anggota masyarakat, maka memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi martabat bangsa dan negara serta pemerintahannya. Seorang brahmacari memiliki kewajiban pokok yaitu menuntut ilmu, baik itu ilmu ketuhanan dan ilmu agama maupun ilmu yang menunjang kehidupan kita di dunia, yaitu ilmu aparawidya dan konsep catur purusa arta. Maka patut dituntut pada masa brahmacari adalah dharma atau kebenaran. Nah, kemudian bagian yang kedua dalam catur asrama, bagian yang kedua dalam catur asrama terdiri dari dua kata, graha dan sta. Graha artinya rumah tangga dan sta membina. Jadi grahasta adalah fase atau jenjang kehidupan manusia pada masa membina rumah tangga. Dalam membina rumah tangga, kita dituntut harus tetap belajar. Belajar tidak mengenal batas usia. Belajar berlangsung ketika usia masih berada di dunia ini, karena sesungguhnya kehidupan ini adalah sebuah sekolah yang memaksa kita untuk tetap belajar untuk dapat lulus kehidupan ini atau moksa. Nah, kemudian masa berumah tangga kita harus memenuhi arta dan kama. Nah, manusia memiliki kewajiban yang berhubungan dengan material. Hal ini tidak akan jadi masalah jika materi tersebut telah ada. Oleh karena itu, sebelum memasuki masa grahasta, hendaknya dipersiapkan ilmu pengetahuan yang bisa digunakan untuk mendapatkan arta dan kama tersebut. Nah, kewajiban pada masa grahasta yang pertama, melanjutkan keturunan, yang kedua, membina rumah tangga, dan yang ketiga, bermasyarakat, yang keempat, melaksanakan panca yajna. Kemudian kita masih melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu Wanaprastha. Nah, Wanaprastha ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu wana dan prasta. Wana artinya pohon, kayu atau hutan. Prasta artinya berjalan. Jadi wanaprastha adalah berada dalam hutan, mengasingkan diri dalam arti menjauhi dunia ramai secara perlahan-lahan untuk melepaskan diri dan keterikatan duniawi. Nah, mengasingkan diri maksudnya untuk melepaskan diri dari ikatan duniawi. Pada zaman sekarang, kehidupan wanaprastha tidak dapat dilakukan melalui mengasingkan diri ke hutan. Nah, pengasingan diri, bagaimana usaha kita untuk mengurangi keterikatan terhadap harta dunia, yaitu arta dan kama.
aktivitas kehidupan diarahkan pada kenikmatan rohani yang bersifat abadi, yaitu moksa. Nah, waktu pelaksanaan wanaprastha setelah usia lebih dari 60 tahun ke atas, karena pada usia demikian anak-anak sudah dapat mandiri dan dewasa serta terbebas dari tanggungan. Namun karena sesuatu hal yang pasti dan waktunya tidak dapat diketahui, maka menempuh hidup sebagai orang wanaprastha dibagi setiap orang tidak bisa disamakan usianya, karena tingkat sosial ekonomi orang berbeda. Nah, kehidupan wanaprastha untuk memperoleh ketenangan batin. Nah, tanggung jawab rumah tangga dan kewajiban-kewajiban selaku warga masyarakat telah diambil alih oleh anak dan cucu. Manfaat menjalani kehidupan wanaprastha. Yang pertama, mendapatkan ketenangan rohani. Yang kedua, melakukan pedharma, yaitu dharma agama. Yang ketiga, melepaskan segala keterikatan terhadap duniawi. Nah, kita masuk ke bagian catur asrama yang terakhir, yaitu biksuka. Biksuka ini terdiri dari dua kata, biksuka, pendeta atau Buddha, kemudian biksu artinya meminta-minta. Tingkatan kehidupan yang lepas dari ikatan keduniawian dan hanya mengabdikan diri kepada yang dewasa dengan jalan menyebarkan ajaran-ajaran kesusilaan. Biksuka hanya mengabdikan diri kepada yang dewasa dengan jalan menyebarkan ajaran-ajaran kesusilaan. Nah, meminta-minta maksudnya ia tidak boleh mempunyai apa-apa dalam pengabdian pada Hyang Widi, dan untuk makannya pun tanggung jawab anak-anaknya maupun murid-muridnya. Nah, sannyasin meninggalkan keduniawian dan hanya mengabdi kepada Hyang Widi dengan memperluas ajaran-ajaran kesucian. Pada fase biksuka, mereka harus mampu menaklukkan yang pertama, satripu, artinya 7 musuh yang ada dalam diri manusia. Yang pertama, kama, yaitu hawa nafsu, loba atau tamak, kroda, kemarahan, moha, kebingungan, mada, kemabukan, dan yang terakhir matsarya, iri hati. Kemudian yang keduanya sapta timira. Sapta timira ini 7 kegelapan yang menyebabkan pikiran orang menjadi gelap. Nah, yang pertama itu adalah serupa, kecantikan atau kebagusan, dana, kekayaan, guna, kepandaian, kulina, keturunan, yuwana, masa remaja atau muda, sura, minuman keras, dan yang terakhir kasuran, keberanian. Kemudian yang ketiga adalah sat atayayi. Artinya 6 macam pembunuhan kejam yang terdiri dari yang pertama, agnida, membakar milik orang lain. Yang kedua, wisada, meracun. Yang ketiga, atarwa, melakukan ilmu hitam. Yang keempat, satrakna, artinya mengamuk. Yang kelima,
Praktik rama artinya memperkosa, dan yang terakhir Raja Pisuna yaitu memfitnah. Kemudian yang terakhir yaitu trimala. 3 macam perbuatan kotor yang terdiri dari 1 kasmala, perbuatan yang hina dan kotor. Yang kedua, mada, perkataan, pembicaraan dan dusta dan kotor. Yang ketiga, moha, yaitu pikiran, perasaan yang curang dan aku. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om Sahi. Sekian dan terima kasih.